Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Rida Sofiatul Khofifa. Mohon izin untuk melaksanakan pembacaan dan interpretasi dari ronsen toraks. Jadi ada beberapa langkah untuk melakukan interpretasi dari ronsen toraks. Saya rangkum menjadi 13 langkah. Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah assessment. Jadi yang pertama itu assessment dari tanggal pengambilan ronsen toraksnya. Jadi saat foto toraks itu tanggal berapa? Di sini tuh 12 ya, tanggal 12 April 2021. Nah ini cek, ini udah ada ya tercantum tanggal pengambilannya. Kemudian kedua itu assessment dari identitas pasien. Identitas pasien di sini ada namanya, kemudian ada usianya, juga jenis kelamin. Ini tercantum di sini identitas pasien. Yang ketiga itu adalah lanjut ke cek proyeksi dari ronsen toraksnya. Proyeksinya itu adalah, jadi proyeksinya itu di sini posterior anterior. Jadi proyeksi dari ronsen toraks itu ada berbagai macam, ada PA, ada AP, ada lateral, ada lordotik. Yang membedakannya itu apa? Kalau yang posterior anterior itu yang jelas itu adalah os claviculanya. Nah, inilah ronsen toraks yang proyeksinya PA. Kemudian untuk yang AP itu biasanya yang paling kentaranya itu adalah os scapulanya itu jelas. Kemudian untuk yang lateral biasanya tuh tujuannya tuh melihat bagian retrosternal ataupun retrosternal atau retrokardiak yang tidak dapat diperoleh dari proyeksi yang lain. Kemudian yang keempat itu ada proyeksi lordotik. Itu tujuannya itu untuk melihat apex paru, yang biasanya tuh kan bagian apex paru itu kan kehalang jaringan lunak. Nah ini biar lebih jelas gitu kalau yang proyeksi lordotik, dan tujuannya tuh biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang tuberkulosis paru gitu, untuk melihat untuk lihat lebih jelas gitu. Kemudian, nah di sini proyeksinya itu adalah PA, posterior anterior. Kenapa? Karena os claviculanya itu jelas. Kemudian setelah proyeksi lanjut ke penilaian dari kekerasan. Nah untuk kekerasan itu lihat dari untuk kekerasan itu adalah os torakal keempat. Nah kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah ini kekerasannya cukup. Ini untuk melihat kekerasan. Kemudian selanjutnya adalah nilai kesimetrisan. Kesimetrisannya itu kita lihat dari os clavicula dengan processus spinosus vertebrae. Tampak sejajar. Kesimetrisannya tampak sejajar. Berarti kesimetrisannya cukup. Setelah cek kesimetrisan adalah lanjut ke cek pengembangan paru. Nah, cek pengembangan paru ini, jadi saat dilakukan foto toraks, pasien itu diminta untuk melakukan inspirasi, tarik nafas, itu udaranya itu masuk ke dalam paru-paru, berarti kan paru-paru itu pengembangan paru. Nah, kelihatan jelas nggak koste anterior ke-6 dan koste posterior ke-9. Nah, kalau kelihatan jelas tanpa kelihatan jelas, berarti pengembangan parunya bagus, cukup gitu ya. Nah, kita coba hitung koste anterior ke-6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini jelas ya ada. Kemudian untuk yang koste posterior ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini berarti pengembangan parunya bagus, cukup, kelihatan gitu ya, tidak terpotong, tidak ada bagian yang terpotong. Kemudian selanjutnya adalah setelah cek pengembangan paru, lanjut ke penilaian trakea. Nah, trakeanya itu ini apakah ada deviasi atau pergeseran posisi trakea. Nah, ini posisi trakeanya normal. Kemudian setelah posisi trakea lanjut ke setelah trakea itu hilus ya. Jadi pemeriksaan hilus. Jadi di hilus ini kita lihat, jadi hilus itu yang seperti ranting-ranting ya di samping trakea, jadi seperti ranting-ranting, di mana hilus itu kita interpretasi apakah normal, menebal, ataukah suram. Kalau ini normal, ini kelihatan normal. Kalau menebal itu biasanya tampak lebih opak gitu, kayak putih-putih gitu. Kalau suram itu tampak lebih ramai. Nah ini penilaian hilusnya normal. Kemudian setelah penilaian trakea, hilus, kemudian pemeriksaan CTR, cardiothoracic ratio. Jadi kita hitung ya diameter transversal dari jantung dengan diameter transversal dari diafragma. Kita hitung, caranya itu adalah kita tarik garis dari pertengahan trakea sampai ke pertengahan sudut sophrenikus, yaitu linea medialis. Nah kita tarik set garis. Habis itu kita tarik garis dari atrium kanan set, kemudian di sini ventricle kiri set. Nah itu segini, berarti kan udah ketemu. Kemudian kita tarik garis juga
dari ujung ke ujung ini costophrenicus kita tarik set. Jadi kita bandingkan antara diameter transversal jantung dengan diafragmanya. Nah, jika CTR-nya itu kurang dari 50% itu normal, tapi jika lebih dari 50% berarti ada pembesaran jantung gitu. Setelah pemeriksaan CTR, kita lanjut ke memeriksa penilaian aorta. Nah, di aorta ini aorta ya. Jadi aorta ini normal. Jadi untuk yang aorta diameternya itu kurang dari 3 cm. Diameternya kurang dari 3 cm. Jadi cek juga penilaiannya tuh apakah terjadi dilatasi atau elongasi aorta, di mana normalnya itu adalah 6 sampai 8 cm. Nah, jika lebih dari 8 cm berarti ada pelebaran. Kemudian jika ukurannya itu kurang dari 1,5 cm berarti terjadi elongasi. Kemudian cara mengukur aorta itu adalah dengan cara membandingkan dengan trakea. Jika aortanya itu ukurannya itu dua kali ukuran trakea, maka dianggap normal. Kemudian jika lebih dari 2 kali ukuran trakea berarti terjadi dilatasi atau pelebaran dari aorta. Kemudian setelah penilaian aorta, lanjut ke penilaian diafragma. Nah, untuk diafragma ini kita perhatikan sudut costophrenicusnya. Kemudian di sini dinilai sudut costophrenicusnya itu tampak lancip. Normalnya itu kan lancip, ini tampak lancip. Kemudian diafragmanya normal, sudutnya lancip. Dan biasanya diafragma kanan itu lebih tinggi dibandingkan yang diafragma yang kiri. Nah, ini kelihatan yang kanannya itu lebih tinggi dibanding yang kiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang kanan itu kan ada penekanan dari organ liver gitu. Jadi paru-paru kanan itu kayak lebih ke atas gitu ya, lebih naik ke atas. Nah, itu ya. Jadi diafragma kiri itu lebih rendah. Kemudian kemudian yang terakhir adalah penilaian paru. Nah, penilaian paru ini kita lihat corakannya itu bagaimana. Corakan parunya itu adalah bronkovesikular normal dan tidak ada kelainan yang ditemukan ya. Baik, untuk evaluasi fototoraks setelah selesai, hasilnya adalah akan saya simpulkan di mana fototoraks yang diambil tanggal 12 April 2021 yang diambil oleh Dr. Doni dengan atas nama pasien Roshida, usia 17 tahun, jenis kelaminnya perempuan, dengan proyeksinya postero anterior, kemudian proyeksi postero anterior, kekerasannya cukup, kemudian kesimetrisannya cukup, pengembangan parunya cukup, terus tulang-tulang rusuk dan jaringan tulang-tulang rusuk itu intact dan tidak ada fraktur, kemudian jaringan lunak, kemudian trakeanya tidak ada deviasi trakea. Selanjutnya itu hilusnya itu tampak normal, tidak ada penebalan atau tidak suram gitu. Kemudian setelah penilaian hilus itu aorta ya CTN-nya kurang dari 50%, kemudian aortanya normal, tidak ada dilatasi, kemudian diafragmanya normal, sudut costophrenicusnya lancip, kemudian kesan parunya kemudian parunya itu corakan bronkovesikularnya normal dan fototoraksnya dalam keadaan normal. Dan kesan fotonya ya cukup lah ya. Baik, dokter, untuk pembacaan dan interpretasi dari ronsen toraks sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.